Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada Pak Arif, Pak Priza, Pak Fijran, Pak Tio, dan Bu Tina. Perkenalkan, nama saya Martin Chandra dengan NIM 202410103032 dari kelas Sistem Basis Data F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas sistem basis data, yaitu membuat suatu database untuk lab Fasilkom. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel untuk setiap entity, di mana sintaks untuk membuat tabel tersebut menggunakan create tabel, lalu disusul dengan nama entity, lalu ditambahkan dengan kurung buka kurung tutup yang isinya adalah atribut-atribut dari entity tersebut. Dalam atribut tersebut terdapat primary key yang dituliskan dengan primary key seperti ini. Lalu untuk primary key yang menggunakan artificial UID itu menggunakan sintaks small serial sebagai batasannya. Karena dengan small serial ini dapat menambahkan ID secara otomatis pada data. Selain small serial, kita juga dapat menggunakan serial dan big serial. Lalu setelah kita membuat tabel ini beserta isi-isinya, kita selanjutnya itu memblok semua ini, lalu kita jalankan. Sebelumnya saya sudah menjalankan tabel ini, sehingga tidak akan jadi perubahan. Dan setelah kita memblok dan menjalankan isi tabel ini, kita dapat mengecek apakah tabel kita sudah terbuat atau belum melalui database kita, lalu ke skema, lalu ke publik, lalu tabel, dan di sana ada tabel-tabel entity yang telah kita buat. Lalu ini adalah tabel-tabel entity yang telah saya buat dari jenis barang, lab, lalu dosen, UKM, barang, kepala lab, kegiatan, pas lab, pengembalian, peminjaman, item peminjaman. Untuk atribut-atribut yang merupakan foreign key, kita memerlukan yang namanya sintaks constraint, lalu foreign key nama entity-nya, lalu disusul dengan sintaks foreign key dalam kurung nama atribut di dalam nama atribut yang termasuk dalam foreign key, lalu ada sintaks reference yang merupakan atribut entity yang kita ambil berasal dari mana. Jika atribut tersebut merupakan unik atau unique identifier, kita menambahkan yang namanya sintaks unik. Bisa jika lebih dari satu atribut, yang merupakan unique identifier, atau maupun jika ada lebih dari satu primary key pada sebuah entity, maka kita perlu menuliskannya dalam bentuk kurung seperti ini. Lalu selanjutnya adalah penambahan data ke dalam tabel yang menggunakan sintaks insert into, lalu entity yang ingin kita tambahkan datanya, lalu dalam kurung atribut yang dapat kita inputkan, lalu di bawahnya dituliskan dengan sintaks value dalam kurung isinya yang menyesuaikan dengan sebelumnya. Jika di sini nama jenis, maka di sini juga berisi dengan nama jenis. Jika di sini keterangan,
Maka di sini juga berisi dengan keterangan nama jenis. Lalu jika sudah kita tulis semuanya, tinggal kita plug, lalu kita jalankan. Nah, sebelumnya untuk perintah ini sudah saya jalankan sebelumnya, sehingga kita tinggal menampilkannya menggunakan sintaks select tanda bintang yang artinya all from nama entity-nya, yaitu jenis barang. Kita jalankan, maka akan terlihat tabelnya di bawah ini. Lalu sama untuk entity-entity berikutnya, yang selanjutnya seperti lab, tinggal kita blok, jalankan, lalu kita lihat isinya, apakah itu simpan, Anda simpan. Lalu untuk dosen, contohnya seperti ini isinya, kita jalankan, lalu kita blok, seperti ini tabelnya. Untuk UKM yang berisi seperti ini, kita blok atau kita jalankan, akan tersimpan seperti ini. Lalu barang, sama seperti sebelumnya, akan menghasilkan seperti ini. Kepala lab, sama. Lalu kegiatan, lalu aslab, pengembalian, peminjaman, dan yang terakhir item peminjaman. Untuk sebelumnya pada tabel ini mengapa berisi 0? Karena untuk atribut tanggal selesai pada entity kepala lab ini tidak wajib untuk diisi. Karena seperti contoh untuk kepala lab yang merupakan dosen dengan ID 1 yang masih berstatus aktif, yang memulai menjadi kepala lab tanggal 16 bulan April tahun 2021, itu belum berakhir karena masih aktif. Sedangkan contoh kepala lab dengan dosen ID 3 ya statusnya tidak aktif, maka perlu kita isi tanggal selesainya kapan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.